Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M Hendra dengan NIM 1062113. Di sini saya akan menjelaskan makalah dari kelompok 4 berisi tentang pra peradilan, tujuan pra peradilan, kemudian alasan mengajukan pra peradilan, kemudian subjek dan objek pra peradilan, dan yang terakhir itu putusan pra peradilan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian pra peradilan. Yang dimaksud dengan pra peradilan adalah proses hukum yang mengatur upaya hukum yang diajukan seseorang yang dianggap sebagai tersangka atau pihak yang diuntungkan dari keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga penegak hukum seperti kepolisian atau jaksa penuntut umum. Kemudian tujuan pra peradilan. Tujuan pra peradilan itu adalah untuk melindungi hak asasi individu yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang, serta memastikan bahwa proses hukum yang dilakukan dengan adil dan sesuai dengan prosedur yang diterapkan. Kemudian, apa alasan mengajukan pra peradilan? Yaitu terdapat beberapa alasan umum mengapa seseorang atau pihak yang mengajukan pra peradilan, yaitu yang pertama, memastikan bahwa penangkapan atau penahanan atau penyitaan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kemudian, mengevaluasi apakah bukti yang dikumpulkan oleh pihak penegak hukum sudah cukup untuk menjustifikasi pengajuan dakwaan. Kemudian, meninjau keabsahan atau kelegalan tindakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum tersebut. Kemudian subjek dan objek hukum pra peradilan, yaitu subjek pra peradilan adalah pihak yang mengajukan permohonan pra peradilan tersebut. Ini bisa saja seperti tersangka yang merasa hak-hak yang dilanggar atau pihak yang diuntungkan dari keputusan lembaga penegak hukum. Kemudian objek dari pra peradilan tersebut yaitu tindakan atau keputusan yang dipermasalahkan. Ini bisa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, atau tindakan hukum lainnya yang diambil oleh lembaga penegak hukum. Itu objeknya. Kemudian yang terakhir, putusan pra peradilan. Putusan pra peradilan dapat beragam, tergantung dengan fakta dan argumen yang disajikan dalam persidangan, yaitu beberapa kemungkinan putusan yang termaksud. Yang pertama, menolak permohonan pra peradilan jika ada pelanggaran yang ditemukan dalam tindakan atau keputusan lembaga penegak hukum. Terus yang kedua, membatalkan tindakan atau keputusan lembaga penegak hukum jika ditemukan pelanggaran atau prosedur hukum atau hak asasi individu. Kemudian yang ketiga, yaitu memerintah lembaga penegak hukum untuk melakukan tindakan tertentu seperti melepaskan tersangka atau menghentikan penyelidikan. Jadi dapat disimpulkan, pra peradilan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum tersebut. Sekian dari pembahasan dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.